Keesokan harinya, matahari bersembunyi di balik awan. Ombak bergulung perlahan, dan suara angin seperti berbisik. Kor berdiri di depan rumah Sudu, memanggil teman-temannya dengan wajah bersemangat. Rai, Mei, Sudu, hari ini air surut, ayo kita ke Tanjung Barat. Rai berlari keluar sambil membawa tongkat kayu. Kau yakin gua laut itu ada? Kor mengangguk. Malam tadi aku dengar lagi bunyi bum. Bum. Dari arah situ. Mei datang dengan tas kecil berisi buku catatan. Kalau betul ada, aku mau tulis. Ini bisa jadi cerita sekolah. Sudu hanya menggeleng cemas. Aku dak mau turun ke laut. Kor, suara tuh bikin bulu kuduk aku berdiri. Rai menyalakan lampu kecil dari botol kaca yang berisi minyak. Kalau mau masuk, sekarang waktunya. Air lagi surut banget, katanya. Kor menunduk ke lubang itu. Kau duluan, Rai. Takut? Dak, cuma hati-hati. Mereka menuruni bebatuan yang licin, masuk perlahan ke celah gua. Udara di dalam lembab dan berbau garam. Dindingnya berkilau seperti kaca biru. Cahaya dari luar berpantulan di langit-langit gua, menciptakan warna-warna seperti pelangi. Sudu berbisik, macam di dalam perut laut. Mei mencatat cepat di bukunya, tangannya gemetar. Dindingnya bergetar waktu ombak datang. Itulah kenapa bunyinya bum. Bum. Kor menyentuh batu dinding itu. Hangat, seolah berdetak. Ini hidup, katanya pelan. Dan saat itu juga, ombak kecil masuk ke mulut gua, menyentuh kakinya, membawa aroma laut yang kuat. Mereka berjalan makin dalam, hingga tiba di tempat air laut membentuk kolam jernih. Cahaya dari celah atas memantul ke permukaan, dan sesuatu tampak bergerak di dalam air. Seekor ikan besar dengan sisik berwarna perak kebiruan muncul perlahan. Namun itu bukan ikan biasa, dari sisiknya keluar cahaya lembut, matanya tenang seperti mata manusia. Sudu mundur ketakutan. Kor, itu. Kor menatap dengan kagum. Subhanallah. Ikan itu berputar pelan, lalu mengeluarkan suara seperti bisikan, anak-anak Mapuraya. Laut ini bukan untuk diambil semuanya dan dirusak. Kalian harus menjaganya dengan baik. Mereka tertegun. Mei memegang dadanya. Itu. Ngomong. Rai melangkah maju. Kau dengar juga. Kor menatap ikan itu dalam-dalam. Kita semua dengar. Ikan itu berputar sekali lagi, lalu menyelam. Tapi cahaya biru di air tetap tinggal, seperti tanda bahwa ia benar-benar ada. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari luar gua. Ombak pasang datang lebih cepat dari perkiraan. Air mulai naik, membuat dinding gua bergetar kuat. Air naik, kita harus keluar. Teriak Rai. Kor menatap cahaya yang mulai memudar di dasar air. Tunggu, aku rasa ada sesuatu di bawah. Kau gila, Kor? Air makin tinggi. Tapi Kor menyelam sebentar, matanya melihat kilau kecil di dasar kolam. Ia mengambilnya, sebuah batu pipih berwarna biru tua, seperti mata laut. Begitu ia menggenggamnya, suara di dalam gua berubah lembut. Jaga lautmu, anak Mapuraya. Ia muncul ke permukaan, menggigil. Mereka bicara lagi, katanya pelan. Mereka segera berlari keluar lewat celah batu, basah kuyup namun selamat. Saat menoleh ke belakang, gua itu sudah tertutup air lagi, lenyap seperti mimpi. Malamnya, Kor tak bisa tidur. Batu biru itu bersinar redup di atas meja. Sudu datang diam-diam lewat jendela. Kau masih simpan batu tuh? Iye, jawab Kor. Aku rasa ini bukan batu biasa. Sudu menatapnya takut. Kalau itu milik laut, kau balekkan bae. Kor, nanti laut marah. Kor diam. Tapi di luar, suara ombak terdengar lembut. Seperti bernafas tenang. Ia menatap batu itu dan berkata dalam hati,
Aku dak mau ambil dari laut. Aku cuma nak tahu apa maknanya. Malam itu, angin dari laut berembus lembut di halaman rumah Hasan yang berada di samping surau. Lampu minyak tergantung di teras, cahayanya bergoyang seperti menari. Hasan duduk bersama istrinya, Salma, di bangku kayu. Ada yang aneh dengan anak-anak itu, Bang? Kata Salma pelan. Kor pulang tadi sore dengan pakaian basah. Dia bilang jatuh dekat karang, tapi airnya surut. Aneh, kan? Hasan mengangguk pelan. Kor memang lain. Dia suka penasaran. Dan kadang masuk tempat yang orang dewasa sendiri tak berani. Salma menarik napas. Bang, kau dengar suara itu lagi? Hasan memandang laut yang gelap. Ombak memantulkan cahaya bulan tipis. Iya, jawabnya lirih. Suara, boom, boom. Dari gua itu, sama seperti waktu aku kecil. Menurutmu itu apa? Tanya Salma. Hasan menggeleng pelan. Entah. Tapi aku rasa Mapuraya sedang memanggil. Dan aku takut anak-anak itu terseret rasa penasaran yang sama seperti aku dulu. Salma menatapnya, khawatir. Kalau begitu, kau harus bicara dengan mereka. Hasan tersenyum kecil. Iya besok. Dari kejauhan, terlihat 4 anak itu. Kor, Rai, Mei, dan Sudu, berjalan menuju rumah masing-masing. Bayangan kecil mereka terpotong cahaya lampu teras dan gelapnya malam. Hasan memperhatikan langkah mereka. Ada sesuatu di cara mereka berjalan, seperti memikul rahasia yang terlalu besar untuk anak-anak.